Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat terus ya teman-teman ya. Jadi hari ini aku mau ngevlog santai aja ya teman-teman. Hari ini itu aku mau pergi ke KUA. Kalian tahu KUA itu apa? KUA itu kantor urusan agama gitu teman-teman. Nah, aku nggak tahu ya. Aku dan Aziza dipanggil sih ke sana. Nggak tahu buat ngurusin apa, dan katanya juga jam setengah 9 sudah harus di sana. Ini udah jam 8 teman-teman, tapi nggak terlalu jauh juga sih tempatnya. Kita bakal jemput si Aziza dulu ya teman-teman ya. Let's go. Sekarang aku sudah sampai di depan rumahnya Aziza teman-teman tuh, tapi kata ya orangnya belum keluar. Jangan-jangan masih tidur dia. Kita cek dalamnya. Aduh, belum kelihatan dia guys. Kayaknya masih tidur nih. Yaudah kita tunggu aja ya. Duh, mana ini Azizanya guys? Lama banget. Oh ini dia. Waduh, ini dari tadi ditunggu-tunggu. Sayang, kamu kok lama banget sih? Dari tadi kita udah telat ini. Yaudah yuk. Ya guys, kita langsung ke KUA-nya aja sayangnya. Ya, kamu udah semuanya? Perlengkapan udah dibawa? Udah kan? Gak ada yang ketinggalan? Udah, oke. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di KUA-nya, di kantornya. Kita sudah sampai, kita sekarang masuk dulu nih, kita sudah telat. Ya udah ya sayang ya. Udah, kamu siap? Nih, nggak tahu ya nih kita bakal diapain di dalam guys. Mudah-mudahan lancar ya. Oke. Dulu kehamilannya. Kalau memang sudah semuanya normal, silakan. Supaya nanti terjadi kehamilan, bayi tidak mengalami masalah. Terjadinya kandung di dalam kandungan itu tidak bermasalah. Karena terus terang, kalau terjadi anemis, risiko yang paling besar itu biasanya terjadi perdarahan pada ibu yang mengancam nyawa ibu dan bayi. Ya, nah itu yang bisa dia sampaikan nanti seperti KMS atau kartu calon pengantin ini semua ada di sini. Ya, semua ada di sini. Nanti kalau datang ke puskesmas itu akan diperiksa dia berat badan, tinggi badan. Nanti di sana akan muncul indeks massa tubuh. Kelebihan tidak beratnya, apa ideal itu akan muncul karena sudah terumus dia di sana. Rupanya tinggi badannya 150, beratnya 60. Nanti di sini akan muncul indeks massa tubuhnya tercatat juga. Nah, lingkar lengan atas itu menandakan kalau dia kurang dari 23,5 cm. Itu menandakan ibunya itu kekurangan energi kronik. Nah itu kemudian kalau buku nikah ikut-ikutan salah, yang rugi siapa? Pengantin. Maka itu berkepentingan buat saya sebagai petugas di KUA itu memanggil mbak semuanya, mas-mas semuanya, kita panggil secara khusus, bertemu dengan penghulu, bertemu dengan kepala KUA untuk verifikasi
sekaligus validasi data yang jenengan yang sampean berikan kepada kami sebagai persyaratan nikah. Yang kedua, SOP-nya yang harus jenengan ikuti adalah pembinaan perkawinan. Bahasanya BINWIN, bimbingan perkawinan, atau bahasanya juga suscatin, kursus calon pengantin. Ini penting jenengan dapatkan guna apa? Memberikan informasi awal tentang bagaimana berumah tangga, bagaimana nanti menjadi istri, bagaimana nanti menjadi suami, yang secara keseluruhan calon pengantin itu masih awam, kan gitu. Walaupun nanti apa yang saya sampaikan itu tidak bisa mewakili, akhir kemudian pernikahan sampean tidak langgeng gara-gara apa? Gara-gara sampean tidak bisa menentukan sikap ketika terjadi permasalahan rumah tangga, gitu. Bawaannya emosi saja karena masih muda, gitu. Keinginan KUA apa? Pernikahan yang dilakukan, yang tercatat di KUA itu harapannya langgeng dunia akhirat, hanya maut yang memisahkan. Itu ya. Tetapi mohon maaf, jangan kemudian dibayangkan keluarga yang damai, rukun, bahagia, sejahtera itu, atau disimpulkan dalam satu istilah sakinah, itu bukan kemudian rumah tangga yang tidak ada masalah, rumah tangga yang tidak ada problem. Jangan, karena tidak ada mas, orang hidup itu tidak punya masalah, itu tidak ada. Kalau ada orang menyampaikan kepada sampean nih, contoh rumah tangga saya sudah 20 tahun menikah, tidak pernah punya masalah. Mas, siapapun yang mengatakan itu, saya jamin 1000% bohong. Nah, itu mas, mbak, nanti akan terjadi dalam rumah tangga sampean. Sampean itu nanti bukan hanya seminggu, sebulan tidak ketemu istri, setiap hari ketemu pasangan. Mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi ketemu. Terus kalau isinya, mohon maaf, isinya ribut melulu, kan sakit kan, nggak nyaman kan, capek kan. Si suami mau pulang, kemudian nggak enak hatinya, tapi nggak pulang, mau tidur di mana? Masa mau tidur di musola? Ya kalau marbot tidur di musola nggak apa-apa, sampai kan bukan marbot, ya. Tapi mau pulang terpaksa, gitu. Terpaksa apa? Karena sedang masih mangkel, gitu. Maka itu kemudian, mas, mbak, saya ingin mengatakan secara jujur kepada sampean, nanti situasi itu pasti Anda alami. Riak-riak dalam rumah tangga pasti Anda alami. Saya bukan nakut-nakuti, biar mental sampean dari awal terbangun, oh ini, gitu. Karena mohon maaf, biasanya calon pengantin itu membayangkan yang enak-enak saja, membayangkan yang senang-senang saja. Dia tidak bayangkan bahwa nanti di hadapannya akan muncul masalah dalam rumah tangga. Karena mohon maaf, dalam kehidupan sampean itu menjadi potensi masalah jikalau sampean tidak pandai untuk memanagenya. Yang nomor 3, mas, mbak, pada saatnya nanti sampai menjadi suami dan pada saatnya nanti sampai menjadi istri. Ketika menjadi suami ada kewajibannya, ketika menjadi istri juga ada kewajibannya. Orang yang baik adalah orang yang selalu melaksanakan kewajibannya, tidak selalu menuntut haknya. Ya, jangan seperti orang sekarang, gitu. Kewajibannya kerja, haknya gaji, haknya dituntut naik gajinya, tapi kerjanya malas. Mana mungkin itu, ya. Orang yang baik itu orang yang selalu melaksanakan kewajiban, tidak menuntut haknya. Mbak, ikhlas, mas, ikhlas, laksanakan kewajiban sebagai suami, laksanakan kewajiban sebagai istri, nanti haknya akan muncul sendiri. Kewajiban suami apa? Banyak. Tapi dalam kesempatan ini hanya satu saya sampaikan. Apa? Menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Pemimpin yang baik, katanya orang, adalah pemimpin yang bisa memberi contoh, bukan pemimpin yang pintarnya marah-marah dan perintah. Ya,
marah-marah dan perintah itu memang tugasnya pemimpin. Kalau pantasnya marah-marah, tapi jangan marah yang kemudian lupa. Mohon maaf. Ada orang marah lupa, ada. Dia lupa yang dimarah itu anaknya, dia lupa yang dimarah itu istrinya. Dasar anak setan ini misalnya begitu. Itu lupa berarti. Itu anak bapak bukan anaknya setan. Kalau anaknya setan bapaknya saya. Maksud saya seperti itu lupa berarti. Ada mohon maaf, jangan ditiru. Ini kekerasan verbal, tidak boleh KDRT. Ini kekerasan verbal. Ada kadang-kadang saking marahnya dia, dasar itu misalnya sama istrinya. Mohon maaf, pagi sampai bilang anjing, malam sampai tidur. Sama nak malu kan? Ya? Saya kasar ngomongnya, tapi kalau dihalus-halusi saya tidak ngerti. Apa tidak malu sampai? Pagi sampai caci maki disuruh sampai, malam sampai tidur. Ya? Tidak boleh. Marah-marah saja. Pilih narasi yang baik. Ketika sampean sudah tidak kuat, pergi itu saja. Jangan sampai itu keluar. Apalagi saya memukul. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya udah selesai juga ya. Tadi ada apa aja sayang? Bimbingan sama bimbingan tentang kesehatan juga ya, kesehatan sebelum menikah dan bimbingan dalam berumah tangga nantinya gitu. Dan alhamdulillah tadi lancar juga. Dan sekarang kita mau bayar dulu teman-teman. Mungkin videonya juga sampai di sini. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton, yang udah ngikutin terus. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.